Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman yang dikaruniai rahmat Allah, ini adalah kisah tragis tentang Kiai Barsisya, seorang ahli ibadah yang memiliki 60.000 murid, namun nekat terlibat hubungan dengan seorang gadis gila yang cantik, hingga akhirnya gadis itu hamil dan dibunuh olehnya. Bagaimana kronologinya? Saksikan video ini sampai tuntas. Kiai Barsisya awalnya dikenal dengan sebutan Barsisya Al-Abid. Julukan ini didapat karena dedikasinya yang luar biasa dalam menjalani ibadah. Bukan hanya manusia yang mengagumi ketekunan Kiai Barsisya, bahkan para malaikat pun terpesona oleh kesetiaannya sebagai seorang ahli ibadah. Selain itu, ia juga dikenal sebagai guru spiritual yang sangat berkompeten, dengan lebih dari 60.000 murid. Beberapa di antara mereka bahkan memiliki karomah dan keistimewaan yang unik. Mereka mampu melakukan hal-hal luar biasa seperti terbang di atas awan, menyembuhkan berbagai penyakit, dan bahkan berjalan di atas permukaan air. Meskipun Barsisya mendapat pengaguman dari malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menegur mereka. Allah bertanya, mengapa mereka begitu terpesona oleh Barsisya? Allah menyatakan bahwa dalam pandangannya, kedudukan Barsisya tak jauh berbeda dengan sosok setan yang terkutuk. Hal ini membuat para malaikat terkejut dan bingung. Mereka berusaha mencari alasan mengapa Kiai Barsisya bisa tersesat sedemikian rupa sehingga Tuhan mengutuknya, meskipun memiliki begitu banyak murid dan karomah yang terkenal atas kesaktiannya. Suatu hari, ada seorang pria yang sangat khusyuk melaksanakan sholat di belakang Kiai Barsisya. Pria itu mengenakan jubah dan sorban yang begitu mewah, dan rasa khusyuknya tampak lebih dalam dibandingkan dengan Kiai Barsisya sendiri. Dengan rendah hati, pria tersebut meminta Kiai Barsisya untuk mengajarkan cara beribadah, dan memohon doa agar diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Kiai Barsisya, dalam keyakinannya yang kuat, memberi jaminan kepada pria tersebut bahwa dia sudah memiliki jaminan untuk masuk surga. Pria itu penasaran dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa begitu?" Kiai menjawab dengan keyakinan, "Karena Anda dan semua orang yang beriman telah termasuk dalam doa saya." Kemudian, pria saleh yang berpakaian mewah itu mengundang Kiai Barsisya untuk mengunjungi pesantrennya dan melakukan sholat bersama. Kiai Barsisya dengan tulus hati menerima undangan tersebut dan berkunjung ke pesantren milik pria tersebut. Di luar dugaan, Kiai Barsisya merasa takjub dengan kemegahan pesantren milik pria saleh tersebut. Akhirnya, Kiai Barsisya diundang untuk bersenang-senang, mencoba minum anggur dan homar. Sang pria saleh berpendapat bahwa kadang-kadang seorang hamba perlu istirahat dari ibadah yang sangat khusyuk dan menikmati hidangan lezat sebagai anugerah dari Tuhan kepada manusia. Kiai Barsisya terpikat oleh pria yang baru saja dikenalnya. Namun, suatu hari tiba saatnya pria saleh itu harus pergi meninggalkan kota, dan hal ini membuat Kiai Barsisya merasa kecewa karena ia telah menikmati saat-saat bersama pria tersebut dan berbagi percakapan yang menyenangkan. Sebelum berpisah, Kiai Barsisya meminta saran mengenai amalan yang dapat membantunya meraih kesuksesan dunia, sebagaimana yang dimiliki oleh pria tersebut. Akhirnya, sang pria saleh memberikan panduan amalan kepada Kiai Barsisya agar ia dapat menyeimbangkan kehidupannya dan membantu orang-orang yang terkena gangguan rohaniah atau gangguan jiwa. Seiring berlalunya waktu, reputasi Kiai Barsisya terus meningkat. Dalam waktu singkat, ia menjadi sorotan di berbagai lapisan masyarakat sebagai seorang pemuka agama yang tidak hanya memiliki keahlian spiritual, tetapi juga berbagai keistimewaan yang memukau, dihormati oleh puluhan ribu pengikutnya. Suatu hari, seorang gadis cantik yang merupakan putri seorang raja jatuh sakit dan terkena kesurupan. Keluarganya memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk membawa gadis tersebut ke pesantren Kiai Barsisya. Setelah para utusan menjelaskan maksud dan tujuan mereka kepada Kiai Barsisya, gadis itu ditinggalkan di pesantren yang terletak di pedalaman, dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Para pengantar kemudian pergi meninggalkan gadis cantik itu di bawah perlindungan serta bimbingan Kiai Barsisya. Awalnya, Kiai Barsisya merasa senang dengan kedatangan sang gadis, terutama setelah sang raja memberikan bantuan besar untuk perluasan pesantrennya. Gadis cantik ini diberikan perawatan yang baik, ditempatkan dalam sebuah ruangan khusus yang digunakan untuk rehabilitasi dan pengobatan. Namun, keesokan harinya, melalui godaan iblis yang licik, sesuatu yang jahat mulai merayap ke dalam hati Kiai Barsisya. Iblis membujuknya, "Wahai Barsisya, perhatikanlah kecantikan gadis itu, tubuhnya yang indah, dan payudara yang menarik. Di kamar ini tidak ada orang selain kamu dan gadis tersebut. Apa salahnya jika engkau bersenang-senang dengan gadis yang tidak berdaya ini,
sementara dia dalam keadaan gila dan tidak sadarkan diri. Bahkan saat dia sembuh nanti, dia tidak akan mengatakan apa-apa, karena dia sudah kehilangan ingatannya selama ini. Tergoda oleh suara hatinya sendiri, Kiai Barsisya kemudian menggauli dan menyetubuhi gadis cantik yang malang itu. Setelah melampiaskan nafsu birahinya, penyesalan dan ketakutan mendalam menghantui Barsisya. Setelah kejadian tersebut, gadis malang itu kemudian mulai mengelus-elus perutnya yang semakin membesar, menandakan bahwa dia sedang hamil. Seiring berjalannya waktu, Kiai Barsisya dilanda kecemasan yang tak terhentikan. Ia khawatir sang gadis akan membocorkan perbuatan kejinya. Jika utusan raja tahu, mereka pasti tidak akan membiarkannya begitu saja, terutama dengan reputasi Kiai Barsisya sebagai seorang guru spiritual dengan ribuan pengikut dan beragam prestasi. Setan terus merayu sang ahli ibadah. Tenanglah, Barsisya, agar kehormatanmu tetap terjaga, dan reputasimu terus bersinar. Kamu harus menghilangkan perempuan itu. Kamu harus membunuhnya dan menguburnya di tempat yang jauh dari pesantren ini. Namun, Kiai Barsisya merasa ragu. Tapi bagaimana jika utusan raja datang dan mencari perempuan itu? Setan dengan licik menjawab, katakan saja bahwa dia telah pergi waktu yang lalu. Dia pamit dan pergi meninggalkan pesantren ini. Barsisya pun akhirnya semakin tergoda bisikan setan. Tak lama setelah itu, ia membunuh gadis yang malam itu dan menguburkannya di tempat yang tersembunyi jauh dari lokasi pesantren. Namun, Kiai Barsisya tidak mengetahui bahwa ada sepotong kain dari baju gadis tersebut yang menonjol di permukaan tanah. Beberapa hari berlalu, saat sepotong kain tersebut ditemukan oleh seorang utusan raja, kuburan itu akhirnya dibongkar. Kiai Barsisya terbukti menjadi satu-satunya pelaku yang bertanggung jawab atas kematian sang gadis. Sekarang dia tidak bisa menghindar dari segala bukti yang terkumpul oleh para utusan raja. Akhirnya, Kiai Barsisya ditangkap dan dihukum dengan cara disalib. Ketika menjelang ajalnya, setan yang menyamar sebagai pria saleh yang dulu dikenalnya tiba-tiba muncul. Kini setan menawarkan keselamatan asalkan Barsisya bersedia meminta pertolongan dan memohon doa kepadanya. Bagaimana saya bisa menadahkan tangan dan bersujud di hadapanmu, sementara tangan dan tubuhku terikat pada salib seperti ini? Tanya Kiai Barsisya dalam keadaan sulit. Dalam kelemahan dan ketidakberdayaannya, Barsisya akhirnya menuruti permintaan setan yang menyamar sebagai temannya dan pun bersujud serta berdoa kepada setan tersebut dengan isyarat. Akhirnya, ia meninggal dalam keadaan kafir, mempercayai rayuan setan. Setelah itu, setan meninggalkannya dan berkata, "Wahai Barsisya, inilah yang aku inginkan darimu. Akhirnya, kamu telah mengikutiku dan menjadi kafir terhadap Tuhanmu. Sesungguhnya, aku berlepas dari perbuatanmu, dan aku takut kepada Tuhan semesta alam." Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.